Kali ini kita akan membahas mengenai Specific Learning Disorder atau gangguan belajar spesifik. Ini merupakan gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan kesulitan yang signifikan dalam memperoleh dan menggunakan keterampilan akademik tertentu, misalnya membaca, menulis, atau berhitung. Kesulitan ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh keterbelakangan intelektual umum, gangguan penglihatan atau pendengaran, atau faktor psikologis dan lingkungan lainnya. Individu dengan kesulitan belajar seringkali menunjukkan tanda-tanda yang cukup khas. Salah satu yang paling mencolok adalah prestasi akademik yang tidak sebanding dengan potensi yang mereka miliki. Meskipun sudah berusaha keras, hasil belajar mereka jauh di bawah rata-rata teman sebayanya. Selain itu, mereka juga kerap mengalami kesulitan spesifik dalam bidang akademik tertentu. Misalnya, mereka mungkin kesulitan mengurai kata-kata saat membaca, memahami makna di balik tulisan, atau bahkan menulis kalimat yang runtut. Dalam bidang matematika, mereka mungkin kesulitan dalam melakukan perhitungan sederhana, memahami konsep abstrak, atau mengingat rumus. Di balik semua kesulitan itu, seringkali terdapat gangguan neurologis yang mendasari, meskipun gangguan tersebut tidak selalu terlihat secara fisik. Gangguan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek proses belajar, mulai dari persepsi, perhatian, hingga ingatan. DSM-5, manual diagnostik yang diakui secara internasional, mengelompokkan kesulitan belajar menjadi beberapa kategori utama yang mencerminkan berbagai tantangan yang dialami individu dalam proses pembelajaran. Salah satu jenis kesulitan belajar yang paling umum adalah disleksia. Individu dengan disleksia seringkali berjuang dengan kemampuan membaca, baik dalam mengenal huruf, memahami arti kata, maupun mengeja kata-kata secara tepat. Selain itu, disgrafia juga merupakan gangguan yang cukup sering ditemui, yang ditandai dengan kesulitan dalam mengekspresikan pikiran melalui tulisan. Individu dengan disgrafia mungkin mengalami kesulitan dalam mengeja kata, menggunakan tanda baca yang tepat, atau bahkan membentuk huruf dengan jelas. Terakhir, diskalkulia. Ini adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan numerik. Individu dengan diskalkulia seringkali kesulitan memahami konsep matematika dasar, melakukan perhitungan sederhana, atau menyelesaikan soal-soal matematika yang lebih kompleks. Proses diagnosis kesulitan belajar merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh individu yang mengalami kesulitan dalam belajar. Proses ini umumnya dilakukan oleh para profesional kesehatan mental yang berpengalaman, seperti psikolog atau psikiater anak. Tahap awal diagnosis melibatkan wawancara mendalam dengan anak dan orang tua untuk menggali informasi mengenai perkembangan anak sejak dini, kesulitan belajar spesifik yang dialami, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Setelah itu akan dilakukan serangkaian tes psikologis yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif, bahasa, dan akademik anak. Tes ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak dalam berbagai bidang, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai profil belajarnya. Selain itu, evaluasi medis juga sering dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kondisi medis atau gangguan kesehatan lainnya yang dapat menyebabkan gejala serupa dengan kesulitan belajar, sehingga diagnosis yang tepat dapat ditegakkan. Penyebab pasti kesulitan belajar hingga kini masih menjadi misteri yang terus diteliti para ahli. Namun sejumlah faktor telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebabnya. Faktor genetik misalnya seringkali dikaitkan dengan kesulitan belajar. Riwayat keluarga dengan anggota yang juga mengalami kesulitan belajar dapat menjadi indikasi adanya predisposisi genetik. Selain itu, gangguan neurologis yang mempengaruhi fungsi otak, seperti disfungsi otak kecil atau gangguan pemrosesan informasi, juga dianggap sebagai salah satu penyebab utama. Faktor lingkungan pun tidak dapat diabaikan. Kondisi lingkungan belajar yang tidak kondusif, kurangnya stimulasi yang tepat, atau bahkan trauma emosional dapat memperburuk atau memicu munculnya kesulitan belajar pada anak.
Prevalensi kesulitan belajar bervariasi tergantung pada jenis gangguan dan kriteria diagnosis yang digunakan. Secara global, diperkirakan 5-15% anak sekolah mengalami kesulitan belajar. Data prevalensi di Indonesia masih terbatas, namun diperkirakan tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam prevalensi kesulitan belajar secara keseluruhan. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung lebih sering didiagnosis dengan disleksia, sedangkan anak perempuan lebih sering didiagnosis dengan gangguan perhatian dan hiperaktivitas yang seringkali disertai dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar bukan hanya sekadar hambatan dalam meraih prestasi akademik, namun juga memiliki dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Anak dengan kesulitan belajar seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah yang berakibat pada nilai yang rendah bahkan putus sekolah. Hal ini dapat memicu perasaan tidak mampu dan rendah diri yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan diri mereka. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga mereka sering merasa terisolasi dan sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Dampak jangka panjang dari kesulitan belajar yang tidak teratasi dapat memicu masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Kondisi ini tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup mereka dan membatasi potensi mereka untuk berkembang secara optimal. Mengatasi kesulitan belajar membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Intervensi pendidikan yang disesuaikan secara individual atau kelompok menjadi kunci utama dalam membantu anak mengatasi tantangan belajarnya. Program pembelajaran yang dirancang khusus akan memberikan dukungan yang lebih baik bagi anak untuk memahami materi pelajaran dengan lebih efektif. Selain itu, terapi juga berperan penting dalam meningkatkan berbagai keterampilan yang diperlukan anak, seperti terapi bicara untuk memperbaiki kemampuan bahasa, terapi okupasi untuk meningkatkan koordinasi dan keterampilan motorik, serta terapi perilaku kognitif untuk mengembangkan strategi belajar yang efektif. Dukungan keluarga yang kuat juga sangat krusial. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional yang konsisten, membantu anak dalam mengerjakan tugas, dan bekerja sama dengan para profesional yang terlibat dalam proses penanganan kesulitan belajar. Dalam beberapa kasus, jika terdapat kondisi medis yang mendasari kesulitan belajar, pengobatan medis mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, anak-anak dengan kesulitan belajar dapat mencapai potensi maksimal mereka dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan bermakna. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.